Kritik Bekasi. DPC Gerindra Kota Bekasi gelar konsolidasi akbar RT dan RW di Dapil 3, dipadati ribuan kader. Rawalumbu, Bekasipedia.com, Dewan Pimpinan Cabang, DPC Gerindra Kota Bekasi menggelar konsolidasi RT dan RW untuk Dapil 3 Kota Bekasi meliputi Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Mustika Jaya pada Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023, pagi. Baik, selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Ribuan kader terlihat antusias menyaksikan tayangan live streaming dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memberikan arahan kepada semua para kader Gerindra dalam menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kegiatan tersebut digelar di halaman kantor DPC Partai Gerindra Kota Bekasi, Ruko Pasar Segar, Jalan Raya Narogong, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Merintis ikut kalau dalam pembangunan sebuah gedung, ya kita mungkin giliran saya mungkin salah satu pengangkut batu, karena kita akan bangun adalah sebuah bangunan yang besar, bangunan negara yang sejahtera. Yang kita cita-citakan adalah suatu negara di mana seluruh rakyat bisa senyum, bisa ketawa, di mana setiap orang tua tidak akan bingung bagaimana dia bisa memberi makan anak dan istrinya besok hari. Suatu negara di mana setiap orang tua tidak akan bingung bagaimana mencari susu untuk anak-anaknya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo yang juga sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu berpidato di hadapan ribuan kadernya yang disiarkan melalui live streaming virtual tersebut mengajak agar seluruh kader tidak terpancing dan selalu mengajak kerukunan persatuan semua elemen anak bangsa agar Indonesia semakin baik ke depannya. Saya tegaskan Partai Gerindra harus selalu mengajak kerukunan persatuan, menghormati semua pihak, tidak boleh terpancing, dan tidak boleh menyebarkan kecurigaan ataupun kebencian, kata Prabowo Subianto yang disambut tepuk tangan meriah dari para kader yang hadir sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, dalam kesempatan tersebut di hadapan para kadernya juga mengatakan kegiatan konsolidasi ini merupakan sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Ini tandanya insya Allah Pak Prabowo akan menang jadi presiden. Ini tandanya insya Allah Partai Gerindra akan menang di pemilu. Dan ini tandanya insya Allah Indonesia akan jaya. Yang kumpul di tempat ini orang-orang kecil yang ada di Kota Bekasi. Ada di antara yang kumpul kita di tempat ini, mereka adalah buruh pabrik. Ada yang kumpul di tempat ini adalah ojek online. Ada yang kumpul di tempat ini penjual bakso dan mie ayam. Mengembalikan pengelolaan
sumber daya yang ada dengan fasih, dengan atau dengan kapal menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sampai hafal pasal 33 ayat 1. Nah, kita sambungkan menceritakan bahwa ketika jadi presiden dia akan membagikan susu pada rakyatnya 1 liter. Pasti banyak orang yang berkata, biasanya kalau yang nyalon ya begitu. Kalau Pak Prabowo bicara tentang rumah sakit gratis, hari ini BPJS, tapi BPJS itu banyak yang masih mandiri dan tidak terbayar, mungkin orang akan berkata itu biasa. Kenapa saya turun di sini? Karena biar seluruh pandangan orang turun dari atas ke bawah. Itu tuh kopi biru. Partai berpihak pada rakyat kecil masyarakat. Partai berpihak pada buruh tiap waktu bicara. Partai berpihak pada petani. Hampir semua orang ngomong itu. Tetapi rakyat butuh hal yang nyata yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Saya ingin bercerita sebuah peristiwa. Ketika kita menghasilkan banyak tambang emas, ketika bangsa kita menghasilkan banyak tambang nikel, ketika bangsa kita menghasilkan banyak bauksit, ketika bangsa kita menghasilkan minyak goreng yang diperoleh dari sawit, ketika bangsa kita surplus sumber daya alam yang menghasilkan banyak konglomerat yang menguasai ekonomi Indonesia hari ini. Di tahun 2015, di antara ribuan tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi, yang dikirim ke Taiwan, yang dikirim ke Hong Kong, yang dikirim ke Malaysia, ada seorang TKW TKI asal NTT yang dia menghadapi tiang jantung. Detik-detik kematiannya tinggal nunggu beberapa waktu. Hampir tak ada orang yang peduli terhadap nasib dirinya yang berasal dari keluarga miskin dari BNI. Hari-harinya dihadapi dengan kegelisahan. Sebentar lagi nyawaku pergi karena tuduhan pembunuhan terhadap majikan perempuan. Seorang yang dituduh penculik, seseorang yang dituduh beringas, seseorang yang dituduh kejam, yang dibuat stigma negatif dalam hidupnya sampai dihentikan dari tentaranya dengan pangkat letnan jenderal. Hatinya tersentuh, air matanya jatuh. Seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya, seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya, seluruh kekuatan pribadi dalam dirinya yang terkoneksi dengan persahabatan di Malaysia, seluruh kekayaan dimilikinya yang terkoneksi dengan kemampuan membayar pengacaranya, dia kerahkan kemampuan itu untuk pergi ke Malaysia. Dia kerahkan pengacara ternama tak peduli berapa miliar yang harus dia keluarkan, hanya satu, harga diri bangsa tidak boleh terinjak-injak. Satu nyawa rakyat itu sangat penting dalam hidupnya. Maka dia terbang ke Malaysia, maka dia sewa pengacara-pengacara ternama, maka dia temui kerabat-kerabatnya yang dia wariskan dari orang tuanya untuk membantu rakyat jelata yang menghadapi tiang gantungan. Dan seluruh upayanya berhasil. Wilfrida terbebas dari hukuman mati. Siapakah orang itu? Apakah dia sering berpidato di dalam podium berpihak pada orang cilik atau rakyat kecil? Tidak pernah. Siapakah orang itu? Apakah dia sering pansos dan membangun pencitraan? Dia tidak pernah. Dia orang yang selalu diam dalam senyum. Dialah sang kesatria Prabowo Subianto. Dia bebas. TKI itu dengan seluruh jiwa raga yang dimiliki, tanpa bercerita pada siapapun, tanpa gembor-gembor dia adalah berpihak pada rakyat kecil, tanpa mempedulikan tuduhan pada dirinya,
dan hampir semua orang tidak pernah memperhatikannya dan menceritakannya. Selalu yang dituduhkan penculik, penculik, penculik. Padahal dia adalah kesatria sejarah. Kalau dia secara pribadi saja mampu membebaskan satu TKI, apalagi kalau dia jadi presiden, maka TKI bisa dibebaskan seluruhnya. 300 TKI Indonesia berlawan di Yordania, dialah yang memulangkan dengan penuh kemanusiaan. Jadi hari ini yang tidak pernah diceritakan pada publik adalah hal yang baik tentang dia. Maka tugas saya adalah menceritakan orang baik dalam kebaikan, menceritakan orang baik yang selalu dimusuhi orang-orang jahat yang serakah pada negeri ini, menceritakan orang baik yang sayang pada prajuritnya, menceritakan orang baik yang sayang pada kadernya, menceritakan orang baik yang sayang pada anak kecil generasi bangsa yang harus minum susu 1 liter sehari. Untuk itu, saya menyampaikan pada semua berdasarkan hati nurani yang saya miliki. Tak ada orang baik yang tanpa kosmetik. Itulah Prabowo Subianto. Tak ada orang baik yang bicara dalam hati nuraninya. Itulah Prabowo Subianto. Untuk itu tak ada keraguan lagi bagi kita semua untuk memilih orang baik menjadi pemimpin terbaik di 2024 14 Februari bernama Prabowo. 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 Gerindra. 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 Semua kader Gerindra jangan hanya berdiri di podium berbicara, turunlah ke dapur-dapur orang miskin dalam setiap waktu. Jangan hanya menyuruh kader dan diupahi, Anda yang turun pada mereka, sentuh mereka, peluk mereka, cium mereka, keluarkan honor DPR Anda, honor DPRD Anda, berikan pada mereka. Hanya dengan cara itu partai kita akan menjadi partai yang mampu. Hanya dengan cara itu kita akan menjadi manusia terpercaya. Kalau Pak Prabowo tidak bisa menengok dapur dalam setiap hari karena kesibukannya sebagai Menhan, tugas kita lah yang menengok rumah-rumah rakyat miskin dalam setiap waktu. Ketika berjalan lihat di depan ada pedagang kaki lima yang belum punya makan atau tidak hari ini, ambil makanannya, beli oleh kita walaupun kita tidak membutuhkannya. Ketika ada tetangga kita yang tidak sekolah, ambil menjadi anak asuh kita. Yang tidak boleh itu adalah ketika tetangga kita menjanda dan Anda masih, jangan pernah diambil oleh kita. Saya ucapkan terima kasih, semangat untuk semuanya. Prabowo, 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 Gerindra, Gerindra, Gerindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum bisa komentar. Saya belum bisa komentar ya. Nanti terlalu dini saya komentar. Oke. Ini Tua. Ya. Ini kan hari ini kan khusus dapil 3 ya. Ya. Jadi untuk dapil-dapil lain itu ada program apa kapan atau gimana? Ya, kita akan adakan acara sama seperti ini. Kita punya 3 kali acara. Kebetulan sebagai pilot project di dapil 3. Kita ada 5 dapil kan. Dapil 3 terdiri dari 3 kecamatan. Berikutnya akan digabung antara dapil 1 dan dapil 2. Yang kedua, dan yang ketiga dapil 4 dan dapil 5. Oh, digabung ya? Betul. Jadi akan ada 2 kali menang seperti ini. Target pemenangan Prabowo ini, saya pernah sampaikan ke kader-kader seluruh kader kita sekota Bekasi. Bukan saja hanya dapil 3. Kebetulan hari ini hanyalah dapil 3. Dapil 3 itu Mustika Jaya, Bantar Gebang, dan Kawasan. Target kita semuanya kita akan mengadakan hal yang sama, acara yang sama seperti ini. Dan 2 acara lagi kita laksanakan seperti ini, gabungan antara dapil 1 dan dapil 2 dan dapil 4 dan dapil 5. Undangan kita kurang lebih 2.500, cuma yang hadir itu sekarang hampir 3.000-an. Target kita
di 2024 besok adalah kita ingin lebih dari tahun 2019 kemarin. Di tahun 2019 kemarin, Kota Bekasi itu kemenangan Prabowo di angka 56,4%, anggaplah 60%. Dari 1.600.000 pemilih, kurang lebih 900 pemilih Prabowo. Nah, target kita tahun ini tentunya lebih, karena kita berharap dari efek Prabowo Presiden. Itu Mencapai berapa? target kita sih 75% aja, 75% dari 1.000. Ada berapa caleg Pak untuk Kota Bekasi? Semua sama, pasti 50 caleg. 50 caleg. Setiap partai pasti 50 caleg untuk sekota Bekasi ya. Tapi untuk Dapil 3 sendiri ada 11 caleg. Ada lagi kira-kira Mas? Kalau untuk strategi pemenangannya gimana? Strategi pemenangan salah satu contoh seperti ini. Ya, kita konsolidasi koordinator RW, koordinator RT ya, se-Kota Bekasi dibagi per dapil. Itu salah satu strategi pemenangannya. Juga kita coba mencari di mana kader-kader Gerindra yang dulu pernah memenangkan Gerindra di 60% itu. Akan kita cari melalui ranting-ranting, anak ranting, sampai tingkat anak ranting kita cari semua. Kan ada beberapa politisi yang pindah dari partai luar ke Gerindra nih, termasuk Kota Bekasi, itu gimana? Ya bagi kita sih itu hal yang biasa ya, karena ada dari Gerindra pindah ke partai lain, juga ada partai lain ke Gerindra. Itu kita tidak bisa salahkan, karena masing-masing orang punya pandangan sendiri, punya perspektif sendiri, punya rencana jangka panjang atau jangka pendek sendiri. Jadi kita tidak bisa halang itu. Itu saya pikir dinamika politik yang biasa ya, orang pindah-pindah lain. Harapan kepada warga masyarakat apa? Kota Bekasi. Harapan khususnya kepada kader, Kader Pak. kepada kader, harapan kita adalah bisa memenangkan Prabowo Presiden. Karena ini Prabowo sudah keempat kalinya. Jadi apapun kita lakukan untuk Prabowo Presiden. Kalau Prabowo Presiden berarti Gerindra menang. Kalau Gerindra menang berarti Pileg juga harus menang. Dan Pilkada juga harus menang. Kita target kita. Gerindra Kota Bekasi ada isunya pecah 3 fungsi, gimana itu? Bener nggak? Masa masih ada nggak? Saya justru baru dengar ini. Oh, Ada 3 fungsi. Kan ada. Ini kebetulan pendamping saya, dia juga sebagai bendahara DPC, Pak Yani Hidayat. Beliau juga mendampingi saya, tahu benar bagaimana kita Gerindra itu. Kita tidak pecah. Memang isu di luar seperti itu. Kita nggak pernah pecah. Jadi memastikan Gerindra aman. Gerindra aman, insya Allah. Terbukti kemarin di bulan Februari kita ulang tahun Gerindra yang ke-15 ya. Kita bisa mengundang ketua partai. Seluruh ketua partai hadir, termasuk PLT hadir. Nah, di situ kita buktikan bahwasanya Gerindra bisa mengakomodir partai-partai lain, menyatukan partai-partai lain untuk membuat kondisi Bekasi lebih kondusif. Ya, kita berharap di pemilu 2024 besok tidak ada gejolak, tidak ada benturan, kita semua baik, seperti itu, aman terkendali. Ketua, Ya, program apa unggulan yang Ketua akan canangkan agar meraih kursi lebih banyak di Kota Bekasi? ya, program unggulan pasti setiap partai memiliki hampir kesamaan, yaitu misalkan kartu sehat, ya terus kemudahan masuk sekolah, terus ya seperti itu yang kebanyakan ya. Jadi saya pikir hampir sama di semua partai, memudahkan masyarakat mengakses rumah sakit, sekolah, seperti itu kan. Mau ikut kasih komentar nggak? Apa ini sih? Enggak deh.